calon jamaah haji pun juga menjadi korban di kasus Hanania ini. Seperti itu. Hanania ingin menyampaikan bahwa gelombang ketiga hari ini kita sudah terdapat yang akan kita laporkan ke pihak Polda itu kurang lebih 620 teks, gitu ya, 620 kepala yang kemudian jadi korban. Nah ini tambahan sedikit dari yang sebelumnya 568 gitu ya. Jadi sekarang total ada tambahan lagi 620 di gelombang ketiga dengan nominal 16.768.745 seperti itu. Nah sehingga jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 peks dengan total nominal 35.342.293.500 rupiah seperti itu. Dan kami perlu sampaikan juga di sini tidak hanya umroh, tetapi juga ada yang kebetulan korban haji, ya. Ini kurang lebih ada 4 teks yang korban haji, dia sudah menabung gitu ya, sudah menyerahkan uang kepada pihak Hanania. Namun dari pihak Hanania belum menyerahkan uang tersebut ke BPKH. DP pertama Iya. untuk setoran sudah disetor. Nah, DP uang pertama sudah disetorkan ke Hanania, tetapi kemudian belum disampaikan kepada BPKH. Yang mana ini seharusnya sudah disetorkan ke BPKH. Jadi tidak hanya umroh saja, tetapi ada haji juga yang kemudian menjadi korban. Jadi jamaah-jamaah haji pun juga sudah jadi korban. Dan per hari ini kita sudah mendapatkan 4 orang korban gitu ya. Dan ini terus kita coba pantau menuju 3.000 seperti itu. 4 orang korbannya haji? Haji, 4 orang itu haji. Ya. Kalau yang haji itu dijanjikan berangkat tahun depan atau gimana? Keberangkatannya itu harusnya itu apa? Kalau untuk haji itu ngikutin tetap, mereka nggak menjanjikan berangkatnya kapan karena itu haji khusus ya ONH plus. Ya. Itu tetap mengikuti antrian Kemenhaj. Cuman persoalannya di sini adalah jamaah sudah menyetorkan uang DP tahap pertama yang diminta Hanania itu 5.000 USD. Setahu saya seharusnya untuk antrian haji khusus itu cukup 4.000 USD ya ke BPKH. Nah persoalannya ini mungkin dananya belum disetorkan, jadi jamaah sudah bayar tapi belum dapat antrian nomor porsi. Gitu. Karena kalau sudah dapat nomor porsi seharusnya jamaah tetap bisa klaim karena antriannya tetap terdaftar di BPKH. Jadi ketika Hanan yang bermasalah bisa dialihkan via travel lain. Nah ini persoalannya dia belum dapat antrian nomor porsi begitu. Ya. Kemudian selain itu juga disampaikan orang-orang yang mengikuti haji itu dapat free umroh bulan Syawal. Gitu. Jadi orang yang kemudian mendaftarkan haji sudah DP, kalimatnya adalah daftar haji plus free umroh bulan Syawal, tapi kemudian tidak dapat nomor porsinya, nomor porsi hajinya belum dapat. Tetapi dia juga akan diberangkatkan untuk umroh juga seperti itu. Jadi ya ada janji-janji selain ikut haji nanti akan dapat free umroh juga. Nah ini yang disampaikan oleh pihak korban seperti itu kepada kami. Kalau yang haji berarti pembayaran yang udah masuk berapa? Kurang lebih sekitar 5.000 USD Per pax. per pax, ya. Berarti itu mereka tahu ada apa ya istilahnya, kan ini awalnya tuh umroh doang ya, terus tuh mereka akhirnya approach ke pihak kuasa hukum atau udah sejak awal tuh udah ada di daftar korban? Ya, ini justru yang haji ini baru kami approach gitu ya, karena baru kemarin dikirimkan dokumennya. Kemudian mereka menyampaikan bahwa kami itu ikut haji karena memang terdapat juga free umrohnya Pak. Begitu. Nah kemudian akhirnya terjaringlah masuk ke dalam korban juga seperti itu. Nah ini juga buat himbauan ya kepada teman-teman haji juga. Jika memang ingin menyuarakan dan ingin melakukan laporan Polda, silahkan bisa melalui kami atau melalui kuasa hukum lain yang penting disampaikan, karena memang sampai dengan saat ini Polda juga masih mencari korban lainnya, salah satunya juga adalah haji seperti itu. Sehingga per hari ini kami ingin menyampaikan tidak hanya umroh saja, tetapi juga calon jamaah haji pun juga menjadi korban di kasus Hanania ini seperti itu. Hari ini tuh laporannya dari
jemaah secara langsung atau diwakili? Saat ini masih diwakili oleh kami sebagai kuasa hukum. Berarti total sudah ada berapa korban semuanya sampai saat ini update-nya? Totalnya melapor. itu yang masuk ke dalam kuasa kami itu ada sekitar 1.200 fax gitu ya. Nah total itu yang sudah melaporkan itu sekitar 1.286 dengan nominal 35M 342.293.500 rupiah. Kalau yang dilaporkan hari ini sendiri ada berapa? Untuk sekarang gelombang ketiga itu kita ada 620 fax. Kemudian nominal itu 16.768.745.500. Itu tuh dengan plus haji juga berarti? Iya, setelah haji juga. Barang bukti yang dibawa hari ini apa? Barang bukti yang dibawa tentunya pertama adalah formulir ya, formulir pengecekan bukti-bukti yang disampaikan oleh Polda. Kemudian Polda sudah membuat posko, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian akte lahir, KK, paspor, kemudian juga print out screenshot bukti percakapan, kemudian juga transfer pembayaran travel ke Hanania, kemudian invoice juga gitu ya. Termasuk juga kalau misalkan memang sudah diterbitkan visanya juga disampaikan juga seperti itu. Mas, tapi kan sebelumnya itu tuh jamaah sendiri nih yang datang ke sini terus akhirnya dilakukan pertimbangannya apa sih, apa ada evaluasi karena kemarin agak repot kalau mereka langsung. Ya, jadi memang kenapa jamaah kemudian memberikan kuasa gitu ya? Karena salah satunya adalah jamaah ini terdapat di beberapa kota. Ada di Papua, Makassar, sehingga mereka untuk datang ke Polda Metro Jaya itu cukup terbatas, gitu ya. Kami sudah sampaikan juga kepada pihak para korban bisa melakukan kuasa kami atau melalui kuasa hukum lain silahkan, gitu. Dan ada juga kebetulan sampel lainnya yang melakukan pelaporan melalui Polda daerah setempat. Dan nantinya dari Polda setempat pun juga sudah menyampaikan juga nanti akan diberikan ke Polda Metro Jaya. Seperti itu. Jadi mau dimanapun yang penting adalah kami himbau kepada para korban untuk melapor. Gitu. Nantinya biar aparat penegak hukum yang kemudian bisa merekap data-data tersebut secara terpusat gitu. Nah ini biarkan memang aparat penegak hukum itu bekerja gitu ya. Apakah nanti mau terpusat atau seperti apa? Cuman yang jelas adalah informasi yang kami peroleh dari Polda setempat nanti akan diserahkan juga ke Polda Metro Jaya seperti itu. Berikan ke Polda Metro Jaya seperti itu. Jadi mau dimanapun yang penting adalah kami himbau kepada para korban untuk melapor gitu. Nantinya biar aparat penegak hukum yang kemudian bisa merekap data-data tersebut secara terpusat gitu. Nah ini biarkan memang aparat penegak hukum itu bekerja gitu ya. Apakah nanti mau terpusat atau seperti apa? Cuman yang jelas adalah informasi yang kami peroleh dari Polda setempat nanti akan diserahkan juga ke Polda Metro Jaya seperti itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.